Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, biar selalu semangat dalam menjalani kerasnya kehidupan. Nah, berbicara soal semangat nih, kali ini gue punya pembahasan yang cukup bisa membangkitkan semangatmu, sekaligus bisa membuat mood kamu balik lagi, terutama buat kamu nih, para kaum lelaki. Jadi kali ini kita akan membahas keunikan dari suku Mozuo, yaitu sebuah suku yang anggotanya didominasi oleh para kaum wanita cantik. Tak hanya itu, di dalam suku ini juga terdapat sebuah tradisi yang cukup unik, atau bahkan bisa dikatakan sebagai tradisi yang menjadi impiannya bagi para kaum lelaki. Ya, jadi di dalam suku ini tidak ada yang namanya istilah keluarga, baik itu ayah, ibu, anak, suami maupun istri. Sehingga para lelaki yang menghamili para wanita tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab maupun menafkahi anak-anaknya. Karena di sini tugas tersebut sepenuhnya dipegang oleh kaum wanita. Iya, cowok pengangguran mana coba yang gak tertarik sama cewek-cewek spek bidadari kayak gini? Apalagi gak perlu tanggung jawab. Ya, kurang enak apalagi coba. Nah, selain itu bagi para gadis yang dianggap sudah cukup umur, juga bebas untuk memilih lawan jenis mereka, namun bukan sebagai pasangan hidup, melainkan hanya sekedar untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahkan mereka boleh melakukannya tanpa adanya ikatan pernikahan. Dan hal ini sudah dianggap menjadi hal yang biasa cuy. Menarik bukan? Nah, untuk lebih jelasnya mending langsung saja nih kita ke pembahasannya, and let's go. Jika pada umumnya pemimpin sebuah kelompok atau masyarakat didominasi oleh para kaum pria, maka sangat berbeda halnya yang terjadi di suku Mozuo ini. Ya, suku Mozuo merupakan salah satu suku di dunia yang masih menganut sistem matriarki, yaitu sebuah sistem sosial atau politik di mana para kaum wanita lah yang menjadi pemimpinnya, sehingga segala keputusan maupun peraturan yang ada sepenuhnya dibuat oleh kaum wanita. Ya, gak heran sih kalau peraturannya nyeleneh dan aneh-aneh. Ya, yang bikin aja cewek. Nah, suku Mozuo sendiri merupakan sebuah suku minoritas dari etnis Naxi di China, yang mayoritas penduduknya adalah wanita. Maka tak heran jika kepercayaan masyarakat lebih dominan ke kaum wanita ketimbang kaum pria. Bahkan bisa dikatakan jika kaum pria di sini justru kurang dihormati dan harus tunduk kepada kaum wanita. Ya, seperti di dunia terbalik, kaum pria hanya diwajibkan untuk bekerja seperti mengolah lahan, membangun rumah, dan menyembelih hewan ternak. Dan selebihnya diurus oleh kaum wanita, seperti memimpin, mengambil keputusan, hak mewarisi, membuat peraturan, mencetak uang, dan lain sebagainya. Dan hebatnya tradisi ini sudah mereka anut selama 2000 tahun dan masih bertahan hingga sekarang. Nah, for your information, anjay, suku Mozuo sendiri tinggal di sekitar Danau Lugu, yaitu perbatasan Provinsi Yunnan dan Provinsi Sichuan, China Barat. Dan selama bertahun-tahun mereka hidup di sana dengan damai, tanpa adanya konflik baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari peran wanitanya, di mana setiap rumah selalu dipimpin oleh seorang wanita tertua atau wanita yang paling dihormati di dalam rumah tersebut. Wanita yang terpilih harus tegas dan handal dalam memimpin kelompok mereka. Mereka juga harus bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Ya, meskipun tidak terikat oleh status kekeluargaan, namun mereka tetap saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Nah, gadis-gadis di suku Mozuo dianggap telah dewasa ketika umur mereka telah menginjak usia 13 tahun dan sudah diwajibkan memiliki kamar pribadi masing-masing. Jika dirasa sudah siap, para gadis diperbolehkan untuk membawa lelaki yang mereka sukai untuk bermalam di kamar mereka dan bersenang-senang hingga menjelang pagi. Bahkan mereka boleh melakukan hubungan layaknya suami istri meski tanpa adanya ikatan pernikahan. Maka tak heran jika mereka bisa bergonta-ganti pasangan setiap malamnya, sampai mereka bertemu dengan pria yang dianggap benar-benar cocok dengannya. Ya, meskipun terdengar sedikit liar, namun para gadis tetap harus mengikuti peraturan yang ada, di mana hubungan mereka ini bersifat pribadi dan privasi, dan tidak diizinkan untuk menyebutkan nama-nama orang yang sudah berhubungan dengannya di depan umum.
Tak hanya itu, suku Mozuo juga memiliki tradisi unik lainnya, yaitu tradisi tukar pasangan, di mana dalam tradisi ini anak laki-laki dan perempuan akan menari bersama di satu tempat. Kemudian setiap gadis bebas memilih anak laki-laki yang ia sukai untuk bersenang-senang dengannya, dan begitu pun sebaliknya. Dan jika gadis tersebut hamil, ia akan pulang dan menghabiskan waktu di rumah ibunya hingga si bayi lahir. Dan bagi pria yang menghamili wanita tersebut tidak diwajibkan untuk menafkahi maupun mendidik anak tersebut. Bahkan lebih parahnya, terkadang mereka tidak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Namun itu bukanlah masalah besar bagi mereka, karena mereka percaya jika mereka mampu membesarkan anak-anak mereka tanpa adanya peran seorang pria. Inilah yang juga sekaligus menjadi alasan kenapa pria kurang begitu dihormati di sana. Ya, karena para wanita suku Mozuo ini bisa hidup sendiri tanpa menggantungkan hidup kepada kaum lelaki. Tak heran jika kebanyakan wanita suku Mozuo adalah pekerja keras, mulai dari mengurus pekerjaan rumah tangga sampai mencari nafkah seperti bertani, mengembala, dan berkebun. Ya, meskipun terdengar sangat tidak menyenangkan ya, namun itulah cara para wanita Mozuo menikmati hidup, di mana mereka bebas memilih pasangan, hamil, membesarkan anak-anak mereka, bekerja keras, dan menua bersama dengan teman-temannya tanpa adanya sosok suami. Ya, bisa dikatakan pria di sini hanyalah sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan wanita, sekaligus penyedia benih untuk generasi suku Mozuo. Namun karena berpotensi besar menimbulkan masalah sosial di kemudian hari, sejak 1970 pemerintah China mendorong orang Mozuo untuk mengubah kebiasaan mereka. Dan beruntunglah banyak wanita Mozuo yang sudah mulai meninggalkan tradisi tersebut. Mereka mulai menghormati laki-laki dan mau menikah untuk kemudian tinggal bersama dengan keluarga barunya. Namun tak sedikit pula yang memilih untuk mempertahankan tradisi yang sudah ribuan tahun mereka jaga. Kalau menurut kamu gimana nih? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.